kita sambungkan lagi dengan Dr. Diki di Australia. Dr. Diki, kita bisa ulang mungkin review atau analisa dari Anda mengenai pembukaan khususnya hari ini di Bali. Ya, kalau menyimak tadi Pak Gubernur, kesiapannya tampaknya sudah cukup memadai ya. Namun untuk diketahui bahwa pada level global saat ini dunia ini gelombang ketiga. Walaupun angka menurun, kesakitan dan kematian secara global, tapi di wilayah Eropa yang kita tahu kualitas deteksi, kualitas surveillance dan lain sebagainya jauh lebih baik dibanding benua lain, itu meningkat hari ya. Meningkat kasusnya 7%, meningkat kematiannya sampai bahkan 10%, 11% bahkan. Nah ini adalah sinyal sangat serius bahwa situasi belum aman. Kemudian adanya varian baru yang semakin mendekati pengamatannya lebih serius, itu varian New dan PK2. Ini juga harus kita antisipasi potensi masuknya ke Indonesia melalui pintu diplomasi yang sekarang mulai dibuka ini. Nah, tadi yang sampaikan Pak Gubernur sudah memadai, namun titik saya adalah di karantina. Karena begini, PCR itu data terakhir dari riset di London itu 36% masih bisa kalau bahkan kalau kami testingnya dikurangi tidak di hari ke-5 atau 6, artinya keluarnya hari ke-7. Nah, tentu ini yang menjadi pertimbangan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah sebetulnya seperti yang Bang Sandi atau mungkin Pak Gubernur sudah menyampaikan, ya mereka melakukan karantina dalam jumlah hari yang tertentu 7 hari itu. Karena riset di New Zealand itu mungkin kalau 5 hari 25% bobol Mas Arif. Bobol 25%. Sehingga 7 hari itu cuma menjadi minimum, ya dilakukan di itu. Tapi sebenarnya tidak mau tahun ini bagi tetap bisa melakukan liburan. Tentu dengan protokol yang diperhatikan. Inilah pentingnya nanti ada uji coba lagi memastikan protokol ini aman. Dan masalahnya adalah masa ini adalah masa yang sangat krusial untuk kita memastikan pada dunia itu aman. Aman dalam artinya juga didukung oleh protokol yang terbukti dan aman itu. Nah untuk itu kan perlu ada uji coba yang sangat-sangat didukung dengan metodologi yang kuat. Nah ini sebetulnya yang saya ingin sarankan bahwa selama ini Bali sudah terbukti soal relatif aman. Ya, mohon maaf ya, saya Pak Gubernur bulan-bulan kembali. Saya perhatikan aman. Nah artinya secara domestik kita sudah buktikan aman. Nah tinggal kalau bicara luar negeri ini, kalau bicara kriteria tes positivity rate saya sebetulnya yang nggak cukup. Karena harus melihat level transmisinya menarik. Transmisinya itu bahkan kalau dia dari yang level pertama yang tidak ada kasus 28 hari sebetulnya nggak usah karantina masuk Bali. Itu depan itu akan begitu. Bahkan bisa langsung masuk Bali kalau dia dari misalnya dari katakanlah Nubela atau negara lain yang masih di level 1 itu, ya pesta aja sudah vaksinasi ya sudah, tidak usah dikarantina, itu bisa. Oke, Dr. Diki, kita coba akan pantau dulu ya bagaimana situasi pagi hari ini di bandara. Kita ke Bali dulu, ada Danita Riyadini di sana. Danita, bagaimana kondisi pagi hari ini? Persiapannya juga di bandara seperti apa? Maria Arifadil, di Bandara Ngurah Rai Bali ini persiapan sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk pos-pos pengecekan yang nantinya akan dilalui oleh wisatawan asing yang tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung Bali ini. Ada 7 pos pengecekan yang nanti akan dilalui oleh wisatawan asing yang tiba di sini. Di antaranya pengecekan suhu kurang dari 38 derajat Celcius, pengecekan dokumen kesehatan, tes PCR ketika tiba di Bali ini, kemudian nanti juga akan ada pengecekan dokumen imigrasi, bea cukai hingga berada di tempat kami mengabarkan ini, yaitu di holding area tempat menunggu hasil PCR hingga nantinya akan berada di zona pick up dan nanti akan diantarkan ke hotel-hotel tempat karantina karena memang sebelumnya 8 hari karantina, namun saat ini informasinya hanya 5 hari karantina sebelum nantinya wisatawan asing akan menikmati wisata atau berlibur mereka di Pulau Bali ini.
ini. Hingga saat ini pihak AP1 memang terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah karena informasinya ada 19 negara yang nanti akan diterima atau dibuka gerbang internasional untuk wisata atau kunjungan di Bali ini. Maria dan juga Arif Fadil. Ya, terima kasih Danita Riyadini. Kita akan langsung lihat kalau tadi di Bali seperti itu. Tapi bagaimana kondisinya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang? Sudah ada Rusdi Muslim di sana, Rusdi. Ya, Maria, Arif Fadil, serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana memang jika Bali baru akan dibuka penerbangan internasional pada hari ini, namun untuk di Bandara Soekarno-Hatta sudah sejak 2 minggu lalu. Namun begitu, Maria serta Arif Fadil, dapat saya kabarkan, sejak dibukanya pelonggaran WNA bisa masuk ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hal ini berkaitan dengan penurunannya dari PPKM level 4 ke level 3. Namun begitu, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mekanisme kedatangan dari luar negeri diubah, di mana untuk bagi penumpang yang baru datang dari luar negeri dilakukan tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta, di mana sebelumnya dilakukan di hotel, di tempat karantina. Namun begitu, Arif Fadil serta Maria, dapat saya kabarkan dari 2 pekan setelah pelonggaran masuknya WNA ke Indonesia, sudah ada 57 warga negara asing yang ditolak masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan dengan mereka belum divaksin untuk vaksin kedua, dosis kedua, dan mereka juga tidak melengkapi dokumen keimigrasian yang jelas. Sehingga hingga saat ini pergerakan penumpang dapat saya kabarkan memang sudah bisa terbilang normal jika di luar dari perjalanan umroh, karena memang di Bandara Soekarno itu banyak pergerakan penumpang atau pesawat oleh penumpang-penumpang yang ingin umroh. Untuk itu, hari ini saja diperkirakan kurang lebih ada sekitar 28 pergerakan pesawat dari luar negeri atau sekitar ada 3.000 warga negara asing atau penumpang yang akan masuk ke Indonesia. Arif Fadil serta Maria, dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke, kita akan lanjutkan dialog. Kan tadi kita sudah lihat di beberapa wilayah. Di Bali dan juga di Jakarta. Oke, Mas Heri, ya, apakah kemudian kasih dong kami ini rasa aman gitu bahwa nanti ke Bali pulang-pulang kita tidak membawa virus juga, terlebih dari wisatawan asing ini? Ya, jadi memang risiko itu seperti disampaikan Mas Diki itu masih ada gitu, dan memang juga ya karantinanya kan juga harus dipastikan ketika WNA itu sebelum memasuki wilayah Indonesia, dia udah memastikan di mana dia tinggal selama ada di Indonesia, dan dia juga harus menunjukkan memiliki asuransi dengan tanggungan minimal 100.000 US dollar untuk antisipasi jika salah satu mereka tertular dan memerlukan perawatan ketika sudah ada di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya mereka masuk di Indonesia, kemudian dilakukan PCR dan positif, tentu kan perlu treatment kan untuk mereka. Nah, ini yang harus harus diperhatikan. Dan rasanya sih WNA yang datang ke Indonesia juga memperhitungkan juga risiko buat mereka ketika melakukan perjalanan. Tetapi memang saat ini memang kita tidak bisa kekeh juga untuk tidak membolehkan A dan B, terutama di Bali ya. Ketika berbagai macam provinsi di Indonesia mengalami akselerasi perekonomian seiring terjadi penurunan kasus gitu, di Bali ini flat. Jadi ini yang harus juga sama-sama dijaga sehingga ada keseimbangan juga untuk masyarakat Bali agar ekonominya juga bisa bergerak. Tapi di lain sisi seperti dikatakan Pak Gubernur tadi, prosedurnya diperketat, jadi ditemukan bagaimana cara terbaik agar risiko itu tidak terjadi. Oke, kalau gitu nanti kita dengar komentarnya Pak Gubernur Bali ya, Wayan Koster, usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali.